Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Tidak akan panjang lebar ya. Alhamdulillah kita saat ini bisa melaksanakan acara serah terima jabatan yang mungkin tertunda karena semester kemarin kita terpaksa membubarkan diri. Alhamdulillah, walaupun mungkin memang lebih telat daripada biasanya, semoga ini banyak hikmahnya. Acara serah terima jabatan ini sangat penting karena bisa menjadi istilahnya titik balik semangat dari kinerja pengurus yang baru. Walaupun memang secara legalitas yang sudah diserahkan yang sepenuhnya kepada pengurus baru, tapi ketika belum ada sertijab, kadang-kadang masih ada keraguan-keraguan. Kepada pengurus lama kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Kami hanya bisa mengucapkan jazakumullah khairan jazaa. Semoga Allah membalas dengan balasan yang lebih. Kami tidak bisa memberikan apa-apa. Kalaupun kami berikan mungkin tidak bisa memenuhi harapan kalian. Tapi semoga yang Allah berikan jauh lebih baik daripada harapan kalian. Untuk pengurus yang baru, kalian adalah kepercayaan, kepanjangan tangan dari pengasuh. Jadi pegang amanat sebaik mungkin, dan juga untuk santri yang lain harus menyadari bahwa pengurus adalah kepercayaan dari pengasuh. Jadi ketika kalian tidak menurut dengan pengurus, berarti secara tidak langsung kalian juga tidak nurut dengan pengasuh asrama, karena kepanjangan tangannya. Dalam semua jabatan, semua posisi pasti ada dua sisi. Sisi istilahnya mungkin enaknya, ada sisi enggak enaknya, ada sisi fasilitas, ada sisi beban gitu ya. Sebagai amin, sebagai kepanjangan tangan, sebagai kepercayaan dari pengasuh, itu adalah fasilitas. Tapi dari sisi lain itu adalah sebuah amanah, sebuah beban. Seperti seorang rasul adalah sebuah fasilitas. Banyak fasilitas yang diperoleh oleh rasul. Tapi di samping itu juga sebuah amanah. Seorang rasul harus paling dulu menjalankan apa yang dia perintahkan. Jadi pengurus juga seharusnya memang melaksanakan apa yang menjadi agendanya, aturan-aturan yang ada harus dilaksanakan. Begitu juga dengan mantan pengurus, walaupun mungkin misalkan setelah sertijab ini jabatannya sudah mantan, tapi nama pengurus itu masih tetap melekat. Mantan pengurus, ada pengurusnya itu masih ada. Jadi tetap sebenarnya harus tetap menjadi uswah, menjadi teladan. Karena tetap masih membawa nama pengurus dan bisa
membawahi gitu, bisa membawa orang lain untuk mengikuti istilahnya tindakannya. Ketika tindakannya bagus, maka dia pun akan menjadi uswah hasanah. Nah, teladan yang baik. Tapi sebaliknya, ketika misalkan perilakunya itu kurang bagus, juga akan menjadi uswah sayyi'ah. Nah, perilakunya jelek maka ditiru seperti itu. Nah, karena tetap nanti santri yang lain akan memandang, oh mantan pengurus sebagai mengkonon, pasti kan begitu. Itu akan menjadi istilahnya contoh, gitu. Karena kalian ini tetap menjadi figur, nah, figur yang dilihat oleh orang. Ada beban tersendiri untuk figur, baik untuk pengurus ataupun mantan pengurus. Nah, figur itu ketika berbuat baik pahalanya double, dan figur itu ketika berbuat jelek sebaliknya dosanya pun double. Kenapa? Ketika berbuat baik secara tidak langsung dia sudah mengajak, walaupun kata-katanya tidak keluar, ajakannya tidak keluar dari mulut, tapi dia sudah mengajak dan sudah mencontohkan. Karena figur itu dilihat orang, oh waktu orang terdorong untuk mengikuti, karena itu figur. Nah, begitu juga ketika jelek, oh jelek, akan mengikuti atau minimal menjadi alibi. Nah, dari pembenaran perbuatan dia, dia juga begitu. Nah, makanya istilahnya berbalik. Nah, dalam Al-Quran ada menyebutkan, walaupun saya lupa kata-kata persisnya, saya takut salah. Ya, kurang lebih terjemahnya, hai ummahatul mukminin, jika kamu berbuat dosa maka dosa kamu double, 2 kali lipat. Kenapa? Karena menjadi public figure, nah, yang akan dicontoh. Nah, dan ini berlaku untuk semuanya. Nah, begitu juga dengan pahalanya juga double. Kenapa? Contoh. Makanya dalam kitab itu, dalam Haful Mu'min itu, orang yang menjadi public figure itu, ini padahal masih tingkatan sunnah itu. Untuk orang yang menjadi public figure, ya, qobliyah zuhur itu tidak boleh 2 rakaat, harus 4 rakaat. Padahal 2 rakaat saja sudah istilahnya sesuai standar, ya lengkapnya, sempurnanya 4. Tapi untuk public figure gak boleh 2. Kenapa? Nanti dalil pembenaran. Tuh, jadi itu aja 2. Supaya tidak ada celah seperti itu, maka harus 4. Untuk public figure itu harus 4. Ya, banyak sekali contoh-contoh seperti itu. Semodel zakat untuk public figure itu harus atau dianjurkan terang-terangan. Kenapa? Karena dia public figure, orang yang disorot. Takut disudoni orang, menimbulkan sudon bahwa dia tidak zakat. Juga takut untuk mendorong orang lain untuk berzakat. Nah, jadi ini public figure secara umum. Nah, kalau di lingkungan asrama, nah, di antara public figure adalah pengurus, mantan pengurus, atau kelas 3. Karena kelas 3 baik kelas 3 sanawiyah ataupun kelas 3 aliyah adalah senior pada tingkatannya. Ya, kelas 3 aliyah, kelas 3 SMK senior pada tingkatannya. Ya, tapi juga untuk yang di bawahnya MTS juga. Nah, 3 MTS juga ada rasa senioritasnya, pasti ada. Yang bawahnya juga merasa itu adalah senior saya. Ketika seniornya itu berbuatnya kurang bagus, nah ini akan secara tidak langsung diserap.
Nah, diserap. Ya, kakak kelas saya juga begitu. Alam bawah sadarnya akan menyimpan. Nanti timbul perilaku yang seperti itu juga. Kenapa? Alam bawah sadarnya sudah diisi dengan memori itu. Jadi jangan sampai kita berperan mengisi memori-memori yang kurang bagus. Mansanna hasanatan, mansanna sunnatan hasanatan, walau ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang berbuat baik, maka dia akan mendapatkan pahala perbuatan baik itu, dan juga pahala orang yang mengikutinya berbuat baik tadi. Nah, public figure sangat berpotensi ditiru, dan sangat berpotensi ditiru. Ketika dia berbuat baik kemudian ada yang niru, nah ini akan mengalir pahalanya, nah, mengalir kepada dia. Ini sebenarnya kesempatan, tapi di balik kesempatan itu juga harus ada sikap kehati-hatian. Ya, jangan sok, wah saya itu senior, wah saya itu pengurus, nah, saya itu mantan pengurus. Ya, harus memberikan contoh. Ya, kenapa? Tadi double. Ketika berbuat baik, pahalanya pun akan double. Kenapa? Karena secara tidak langsung sudah mengajak. Ya. Walaupun nggak ngomong, ya. Ada ilal khair kafa'ilihi, orang yang mengajak kepada kebaikan sama seperti orang yang mengerjakannya. Nah, jadi ya, kalian memang kepercayaan orang-orang pilihan, ya, yang insya Allah ya, bisa menjalankan roda kepemerintahan di Uswah. Ya, karena tanpa adanya pengurus, apalah daya kami. Ya, nggak mungkin kami turun tangan secara langsung. Banyak kendala-kendala yang baik teknis ataupun non teknis. Ya, sangat dibutuhkan kepengurusan. Nah, untuk mantan pengurus atau pengurus yang akan turun, tetap bimbing adik-adiknya. Nah, tetap kalian membawa nama pengurus. Nah, jadi ketika misalkan ada kendala-kendala, ya harap dibantu. Nah, apalagi misalkan pengurus-pengurus yang mungkin menjabat kedua kalinya kan pernah jadi pengurus bareng, tentunya ada ikatan emosional yang lebih. Jadi harap dibantu. Istilahnya semua masa itu ada kendalanya masing-masing. Nah, dan yang sekarang akan berbeda kendalanya dengan yang akan datang. Tapi pengalaman-pengalaman yang kemarin itu bisa menjadi bahan pertimbangan. Kemudian selingan. Sebenarnya saya mau umumkan Selasa tadinya setelah kegiatan di MTS agak reda, karena sekarang lagi sibuk-sibuknya. Sekarang juga sebenarnya saya habis ini mau melebur. Tadi juga hampir lupa sejam. Saya sudah menyadang Nabi, ya, mau ngeprint berkas-berkas. Tapi untung gak ketemu. Tapi gak apa-apa, umumkan sekarang aja. Nah, tadinya mau malam Selasa ketika Selasaan. Jadi nanti akan ada lomba. Sudah saya rancang sebenarnya ini, tapi karena MTS-nya lagi padat ininya, jadi saya rencananya setelah agak longgar saya. Tapi nggak apa-apa lah, saya kasih waktu untuk persiapannya dulu. Jadi lombanya gini, bukan yang kemarin malam ya, nggak berkaitan dengan yang kemarin malam. Nah, ini kaitannya dengan penerimaan santri baru. Nah, jadi lombanya bikin video. Nah, bikin video. Nah,
isinya tentang mengajak untuk nyantri di uswah. Nanti berbentuk tim. Nah, untuk masa pendaftarannya timnya jangan lebih dari 10, terlalu banyak. Nah, timnya 10 atau kurang. Nah, untuk teknisnya malam Selasa, tapi ancang-ancang aja sekarang. Nah, yang penting gambarannya gini, mengajak ya mondok di uswah, nah, tapi dengan kriteria harus sopan, jangan sampai membuka aurat gitu ya. Jadi harus disetting, jangan sampai lagi video kemudian ada anak-anak yang lagi mau ke rumah mandi, jangan. Nah, kemudian kata-kata yang sopan, kemudian ya tentunya ada kata-kata uswah, berhuda, muncul 3 kata kunci. Nah, nanti judul terserah kalian, deskripsi terserah kalian. Cuman saya menambahkan kontak person dan Google Form-nya, nanti Google Form untuk pendaftaran uswahnya. Jadi silahkan dirancang, dibayang-bayang pendaftarannya ya, dari sekarang sampai hari Jumat. Pendaftarannya, timnya ditulis gitu ya. Untuk pengolahannya, untuk pembuatannya dan penguploadannya nanti diupload tapi melalui channel saya. Nah, nantinya yang dinilai adalah jam tayang, berapa menit tayangannya. Yang ini 300 menit, yang ini 350, berarti untuk yang 350 bukan berapa kali ditonton. Nah, karena mungkin saja orang nonton itu baru melihat langsung keluar, kenapa tidak menarik? Nah, kalau videonya menarik pasti akan berkah. Nah, berarti kalau durasinya lama berarti video itu menarik. Jadi buatlah semenarik mungkin supaya penonton targetnya ke situ. Teknis lebih detail nanti malam Selasa. Ya. Itu saja mungkin ya. Jadi sekali lagi saya berpesan kepada santri ya, harap menaati peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan ya, baik di tingkat kepengurusan ataupun di tingkat asrama, apalagi tingkat yayasan. Nah, untuk pengurus dan mantan pengurus, kalian adalah uswah. Nah, kalian adalah uswah. Nah, jadi ya jadilah uswah yang hasanah. Ya, jadilah uswah yang baik, supaya uswah menjadi lebih baik. Itu saja. Nah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.